ujian nasional ini kan sudah tidak ada lagi. Dia diganti dalam bentuk asesmen nasional. Dan kemarin kami juga sudah lakukan di tahun 2021 itu sudah kami lakukan. Kemudian bahkan sebelum itu sudah juga uji coba. Nah, tetapi dalam sebuah sistem pendidikan atau dalam hal ini pembelajaran itu kan pasti harus ada evaluasi. Itu tidak boleh, harus tetap kita lakukan evaluasi. Apakah itu dia evaluasi semesteran atau dalam bentuk ujian sekolah khususnya di tingkat satuan pendidikan. Kenapa? Karena kita meskipun pelaksanaan ujian nasional tidak ada lagi, tetapi di tingkat satuan pendidikan tetap harus kita lakukan evaluasi. Bagaimana untuk mengukur kemampuan anak-anak, baik itu secara individual maupun secara klasikal. Nah, ini paling tidak di satuan pendidikan ini bisa memberikan gambaran untuk pemetaan bahwa anak-anak kita secara individual kemampuannya seperti ini. Jadi secara secara kualitatif itu bisa tergambarkan dari hasil-hasil ujiannya dia di tingkat satuan pendidikannya. Nah, meskipun ada angka secara kualitatif bisa kita dapatkan informasi itu melalui hasil semesteran mereka. Ya, gitu. Ini kita bisa. Kemudian pada saat mereka di semester akhir itu juga kita akan lakukan evaluasi. Kita bisa namai ujian sekolah di tingkat satuan pendidikan. Nah, itu nanti bisa bervarian apakah ada sekolah yang dia berbasis komputer, assessment test, ada juga dia berbasis kertas dan pensil. Nah, itu tinggal kita melihat. Utamanya siapa tahu ada sekolah yang punya kreativitas, punya inovasi, ujian tingkat satuan pendidikannya anak-anak dia pakai sistem komputer assessment test. Bisa juga menggunakan kertas dan pulpen mereka. Soal evaluasinya ini Pak? Jadi dinas yang memfasilitasi itu dengan mengumpul para guru untuk menjadi dalam bentuk tim penyusun soal. Ada tim penyusun kisi-kisi, kemudian penyusunan instrumen tesnya, kemudian di bagian editingnya, kemudian sampai soal itu layak atau tidak untuk digunakan. Untuk nilai terendah? Kami tidak menggunakan standar itu. Berarti berapa penilainya? Artinya kita tidak melihat ke soal nilai, tetapi paling tidak anak-anak bisa menggambarkan bahwa ujian ini sama sekali tidak menentukan lulus atau tidak. Tapi ini menjadi referensi satuan pendidikan untuk melakukan pemetaan baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kan sekolah itu pasti dia ada pemetaannya. Anak-anak yang punya kemampuan high, kemudian ada juga anak-anak yang punya kemampuan dari semua aspek, mulai dari psikomotornya, aspek kognitifnya, kemudian aspek afektifnya. Kapan Pak asesmen mau itu dimungkinkan. Saya belum dapat jadwal atau schedule dari bidang Dikdas. Itu bisa jadi di April. Pokoknya Maret April itu sudah diproses. Saya kira kan bulan suci Ramadan di April. Nah, makanya saya kira itu kita kembalikan pada kebijakan sekolah bagaimana memformulasi supaya ini lebih efektif. Nah, anak-anak kita berpuasa dan mudah-mudahan tekanan COVID ini tidak begitu berarti atau signifikan. Itu yang kita akan menjadi pertimbangkan. Kalau misalnya ada sekolah yang harus dilakukan ujian daring, maka apa boleh buat kita harus siapkan itu. Kalau toh misalnya
perkembangan COVID kita masih anggap tidak signifikan, apalagi kita kan level 1. Nah, saya pikir tidak terlalu masalah. Itu berarti kita akan lakukan ujian tatap muka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.